Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mustafa dengan NIM 192231109 akan mempresentasikan tentang analisis variasi asupan anak di bawah 2 tahun menggunakan metode Infant and Young Child Feeding atau IYCF. ICF adalah praktik pemberian makan anak yang direkomendasikan WHO dan UNICEF bertujuan memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan optimal bayi serta anak usia dini. Penilaiannya menggunakan sejumlah indikator yaitu minimum acceptable diet MAD, minimum dietary diversity, MMF atau minimum meal frequency, dan minimum milk feeding frequency. Berikut adalah data responden, yaitu kami mengambil data responden pada hari Senin 20 Oktober 2025. Nama responden yaitu Azalin Zalina Putri Selai, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 3 bulan, dan nama wawancara adalah Naila Mustafa, itu saya. Berikut adalah tabel 24 hour recall-nya. Berikut adalah pemenuhan indikator MDD, yaitu minimum dietary diversity, yaitu berikut adalah tabelnya, yaitu dalam 24 jam terakhir MDD masyarakat konsumsi minimal 5 dari 8 kelompok pangan, yaitu Nyonya A belum memenuhi kebutuhan tersebut karena variasi makanan masih belum memadai. Berikut adalah pemenuhan indikator MMF, yaitu minimum meal frequency. Berikut adalah tabelnya, yaitu dalam 24 jam terakhir anak-anak menerima makanan bertekstur padat, semi padat, atau lunak dengan frekuensi minimal 3 kali per hari, yaitu sesuai anjuran untuk anak usia berikut. Untuk anak usia 9 hingga 23 bulan. Dengan demikian, Nyonya A memenuhi indikator MMF yang mengindikasikan asupan energi kemungkinan sudah memadai. Berikut adalah pemenuhan indikator MMFF, yaitu minimum milk feeding frequency. Berikut adalah tabelnya, yaitu berdasarkan evaluasi indikator MMFF, yaitu A Salim tercatat menerima susu sebanyak 4 kali dalam 1 hari, yaitu sesuai pedoman IYCF, atau MMF menilai kecukupan frekuensi pemberian susu ASI atau susu lainnya pada anak usia 6 hingga 23 bulan. Untuk kelompok usia 12 hingga 23 bulan yang masih menyusu, minimal 2 kali pemberian ASI per hari dianjurkan. Bagi anak yang tidak menyusu, disarankan konsumsi susu setidaknya 2 kali per hari agar kebutuhan gizi tercukupi. Dengan frekuensi 4 kali, responden melampaui batas anjuran dan karena memperoleh skor 1 pada indikator ini. Berikut adalah pemenuhan indikator MAD atau minimum acceptable, yaitu asalnya mendapatkan skor MAD 2 sehingga belum memenuhi kriteria. Rinciannya MDD 0, MMF 1, MMFF 1. Pola makan didominasi dengan roti, telur, dan produk susu, kurang sayur, buah, kacang-kacangan, dan pangan hewani. Selain itu, sehingga berisiko kekurangan mikronutrien penting bagi pertumbuhan. Berikut adalah rekomendasinya adalah status saat ini adalah anak belum memenuhi indikator MAD, pola makan didominasi roti, telur, dan produk susu. Yang kedua adalah saran variasi menu, yaitu tambahkan protein hewani seperti ikan, ayam, dan daging. Yang ketiga adalah sayur dan buah, yaitu perkenalkan sayur dan buah terutama kaya vitamin A, wortel, bayam, pepaya. Yang keempat adalah tahap dan tekstur, yaitu lakukan bertahap sesuai kemampuan anak sesuai tekstur agar mudah diterima. Yang kelima adalah frekuensi, yaitu susu, yaitu mempertahankan ASI atau susu. Yang kelima adalah frekuensi makan, yaitu pastikan makan utama atau dengan camilan bergizi. Yang terakhir adalah tujuan meningkatkan status gizi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan adalah kelebihan metode IYCF, yaitu indikator IYCF seperti MDD dan MAD terbukti berasosiasi positif dengan pertumbuhan. Studi menunjukkan anak dengan skor MDD dan MMF lebih tinggi cenderung memiliki tinggi badan yang sesuai untuk usianya. Pengukuran IYCF tergolong praktis untuk studi berskala besar karena memakai 24 hour recall dan klarifikasi kelompok pangan sehingga mudah diterapkan dalam survei rumah tangga dan menghasilkan cakupan data populasi yang luas. Kekurangan yaitu kecenderungan dipengaruhi oleh variasi harian karena mencatat data konsumsi
pada satu hari saja sehingga bisa tidak mencerminkan pola makan biasa. Yang kedua adalah indikator MDD, MMV, atau MAD, yaitu menunjukkan variasi frekuensi namun tidak selalu memastikan indikator tercapai. Anak masih mungkin mengalami defisiensi gizi bila porsi atau kualitas makanan rendah. Berikut adalah kesimpulannya, yaitu berdasarkan analisis dengan metode dietary history, terlihat bahwa asupan energi serta zat gizi mikro dan makro pada tingkat individu maupun kelompok belum mencapai angka kecukupan gizi atau AKG yang direkomendasikan. Rata-rata energi harian kelompok baru sekitar 55% dari kebutuhan, sedangkan pada individu hanya 20%. Protein dan lemak tergolong memadai, tetapi asupan karbohidrat dan total energi masih sangat rendah. Untuk mikronutrien, asupan natrium, zat besi, vitamin C, kalsium seluruhnya berada di bawah standar, mencerminkan pola makan yang belum seimbang dan kurang berakal. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan pola konsumsi agar dapat menunjang status gizi yang optimal. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.